Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyebut calon jemaah umroh asal Indonesia wajib untuk vaksin booster. Menurutnya saat ini pemerintah Arab Saudi sudah membuka pintu bagi jemaah yang akan melaksanakan ibadah umroh. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Banten, ada Ahmad Tajudin yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Tajudin. Halo rekan Tajudin. Iya. Ya. Tajudin, bisa Anda jelaskan setelah penantian selama 2 tahun begitu selama pandemi saat ini, kabarnya pemerintah Arab Saudi saat ini sudah membuka jemaah umroh dari Indonesia. Bisa Anda jelaskan apa saja syarat yang harus dipersiapkan oleh para jemaah dari Indonesia? Baik, tidak. Perlu diketahui bahwa kemarin pada Selasa tanggal 19 Oktober 2021 bahwa Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Banten bersama dengan Komisi 8 DPR RI menggelar acara desiminasi pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021. Di mana dalam acara tersebut Ketua Komisi DPR RI Yandri Susanto mensosialisasikan alasan dari dibatalkannya ibadah haji pada tahun 2020 dan juga 2021. Kemudian alasannya sendiri dibatalkan pemberangkatan haji itu calon jemaah haji Indonesia karena adanya COVID-19 dan Arab Saudi sebelumnya sempat menutup akses untuk jemaah Indonesia untuk melakukan ibadah haji maupun umroh di Tanah Suci. Kemudian saat ini Arab Saudi sendiri telah memperbolehkan warga Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun ada beberapa persyaratan yang harus dipersiapkan untuk jemaah umroh yang akan melaksanakan umroh di Arab Saudi. Di antaranya yaitu para jemaah umroh harus divaksin terlebih dahulu, di mana vaksin ini harus jenis booster. Kemudian jemaah harus melakukan PCR dan menjalankan prokes serta beberapa syarat lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Tajudin, tadi disebutkan bahwa jemaah ini wajib untuk vaksin booster begitu. Apakah yang sudah vaksin 2 kali dengan dosis vaksin Sinovac juga bisa berangkat umroh ke sana, dan apa jenis vaksin yang sudah dianjurkan oleh pemerintah Arab Saudi? Baik, Firda. Dari Ketua Komisi 8 sendiri, yakni Yandri Susanto menyebut bahwa para calon jemaah umroh yang akan melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci bukan hanya yang akan menjalankan umroh, tetapi bagi para jemaah calon yang mau berangkat haji pun diwajibkan untuk vaksinasi booster, di mana walaupun calon jemaah ini sudah divaksin 2 kali dengan vaksin jenis Sinovac, namun Arab Saudi tidak menerimanya, sehingga para jemaah yang sudah divaksin 2 kali harus divaksin kembali dengan vaksin jenis booster, di mana ada 4 jenis vaksin yang sesuai aturan dari pemerintah Arab Saudi. Yang pertama ada jenis Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan juga JNC. Walaupun sudah divaksin 2 kali, jadi para jemaah juga harus mengikuti vaksinasi yang ketiga jenis booster tersebut. Untuk pelaksanaan umroh tersebut sendiri bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia kapan, Tajudin? Baik, untuk saat ini pemerintah Arab Saudi baru memperbolehkan jemaah dari luar agar bisa melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi, namun ibadah haji dan umroh. Namun kapan pelaksanaannya sendiri saat ini pemerintah Indonesia masih belum mendapatkan kepastian kapan pelaksanaan itu dilaksanakan, di mana saat ini suspend atau larangan terbang sendiri untuk ke Arab Saudi masih belum dicabut, sehingga dari pesawat Garuda sendiri belum bisa pergi ke Arab Saudi, dan sebaliknya dari pesawat dari Arab Saudi belum bisa masuk ke Indonesia, sehingga saat ini masyarakat masih diminta untuk menunggu perkembangan dari pemerintah sendiri. Tajudin, langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini dalam pelaksanaan umroh bagi warga Indonesia dan persiapan haji tahun nanti 2022? Baik. Menurut Ketua Komisi 8 DPR RI sendiri menjelaskan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021 mendatang dirinya akan mengunjungi pemerintah Arab Saudi bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, di mana kunjungannya ke Arab Saudi yaitu untuk membahas mengenai kegiatan pelaksanaan umroh dan juga haji pada tahun 2022, di mana walaupun hari ini umroh sudah diperbolehkan bagi warga Indonesia, namun
pelaksananya sendiri, teknis kegiatannya pun masih belum jelas berapa kuota yang dipersiapkan untuk jemaah Indonesia dan lain sebagainya. Sehingga nanti dari pihak Indonesia sendiri, Komisi 8 berserta dengan Kementerian Agama Republik Indonesia akan membahas mengenai apa saja yang mulai dari jumlah kuotanya berapa, transportasinya bagaimana, imigrasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari pihak Arab Saudi, barulah nanti akan diinformasikan kepada publik setelah kedatangannya di sana. Baik, Tribuners, jurnalis kami tadi juga sudah menghimpun keterangan dari Ketua Komisi 8 DPR RI, Yandri Susanto. Berikut liputannya untuk Anda. Saudi dengan sistem yang ada belum kebaca bahwasanya sudah vaksin atau belum ada bisa membaca barcode kita itu. Artinya kan jadi masalah besar nanti kalau tahun 2022 pas musim haji ternyata antara sistem informasi vaksin kita dengan sistem informasi vaksin di Saudi nggak nyambung, ini pasti akan ada benturan dan akan terjadi banyak persoalan di lapangan. Nah, ini yang kami mau sampaikan dengan Kementerian Kesehatan Saudi, termasuk dengan Menteri Haji, bahwa Indonesia itu perlu ada semacam keselarasan dari sisi informasi, karena memang berbeda musim haji tahun ini dengan musim haji ketika tidak pandemi yang lalu. Nah, karena kalau misalkan kami melalui hanya Duta Besar Saudi di Jakarta atau hanya melalui surat menyurat, mungkin kurang maksimal, dan kami mungkin dengan datang langsung ke Mekah dan Saudi itu bisa lebih melihat fakta, situasi kekinian, bagaimana pelayanan Kerajaan Saudi terhadap tamu-tamu Allah di sana, baik tamu dari jamaah umroh maupun nanti persiapan untuk jamaah haji. Nah, ini mungkin misi kami datang ke Saudi insya Allah tanggal 25 Oktober berangkat. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.